Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Amin. dosen gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'du. Kepada para mahasiswa sekalian yang berbahagia, mohon izin bagi yang tidak berhalangan untuk bisa mengaktifkan kameranya. Ya, sekali lagi bagi yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kameranya seperti Mas Muhammad Harun Taufik, alhamdulillah beliau sudah on kamera. Mohon untuk itu kepada rekan-rekan semuanya untuk bisa membuka kameranya dan akan saya capture dulu ya, akan saya screenshot untuk kehadiran saudara. Silakan untuk dibuka terlebih dahulu. Ya, terima kasih Novi yang sudah membuka, Mas Helmi, Noval, Asma, kemudian Zika, dan mohon yang lainnya juga dibuka. Ada Afif, Mia, terima kasih Sadewo, ada Erika, Talita, Indriani untuk dibuka dulu kameranya. Ada 21 mahasiswa yang baru hadir masuk di Zoom kita sambil menunggu supaya hadir semuanya dan bisa on kamera. Ya. Kita tunggu ya teman-teman yang belum membuka kameranya supaya dibuka terlebih dahulu dan nanti akan saya screenshot tentang kehadiran pada malam hari ini. Kita mulai pada pukul 18.30, masih ada 1 menit lagi untuk bergabung pada perkuliahan kita. Silakan yang sudah dibuka terlebih dahulu kehadirannya. Ada Safira, terima kasih Safira sudah dibuka kameranya. Ahmad Fatur belum dibuka. Ada Gary Nopriadi Andes belum dibuka. Iya, ada 24 yang hadir. Risa, Afif belum dibuka. Ya, sambil menunggu teman-teman kita semuanya, para mahasiswa sekalian yang berbahagia, silakan bergaya yang cakep untuk saya foto. Silakan bergaya dulu. Kita ya. 1, 2, 3. Oke. Rasa 16. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, bagaimana tentang tugas besarnya sudah dilihat atau sudah dikerjakan? Silakan segera dikerjakan dan kemudian segera untuk dikirimkan di link Google Drive yang sudah Bapak kirimkan di kuliah online.
Saudara silakan membuat makalah karya tulis sesuai dengan judul yang ada, secepat mungkin untuk mengirimkannya. Apabila keterlambatan mengirimkan judul, mengirimkan tugas, akan mengurangi terhadap poin yang saudara miliki. Saya berikan poin yang lebih kepada 10 mahasiswa yang mengirimkan duluan. Jadi tugas besar kita itu ada durasi waktunya kurang lebih 1 bulan ya. Silakan sesegera mungkin untuk mengirimkannya. Dengan nama filenya, terlebih dulu namanya, kemudian NIM-nya, mata kuliahnya. Jadi berikan nama lengkapnya, NIM, dan mata kuliahnya tentang apa. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, sebelum saya lanjut, silakan. Yang sedang bekerja, silakan terus semangat kerjanya. Ada Andes. Bapak, mohon maaf saya belum bisa on cam, masih terjebak macet di jalan. Insya Allah saya tetap mendengarkan penjelasan Bapak. Oke, siap. Semangat. Ada Novi. Pak Novi izin sambil kerja. Ya, oke. Semangat Novi sambil bekerja. Masih semangat untuk kuliahnya. Apakah ada pertanyaan sebelum saya mulai terkait tentang perkuliahan kemarin? Atau tentang tugas-tugasnya? Dan setelah tatap maya ini, pada pekan depan kita sudah masuk kuliah online, yang mana ada beberapa tugas yang harus saudara lakukan, di antaranya forum dan kuis yang harus saudara kerjakan. Iya, oke, kita lanjutkan materi kita. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah pembahasan yang berjudul tentang bagaimana yang baik sebagai jalan beragama yang baik sebagai jalan menuju Tuhan. Ya, beragama yang baik sebagai jalan menuju Tuhan. Apakah saudara bisa lihat? Bisa, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Jadi mungkin di antara saudara ada yang juga sudah membacanya ya. Jadi kita kaji bersama-sama seperti apa peran agama terhadap kebahagiaan kita. Oke, kita lanjutkan. Beragama yang baik sebagai jalan menuju Tuhan. Materi kedua, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Bahagia sering dihubungkan dengan sukses duniawi. Orang yang meraih kekayaan, kedudukan tinggi, dan popularitas sering disebut sebagai orang yang berbahagia. Banyak orang yang berbahagia secara semu. Tidak sedikit di antara mereka yang sukses duniawi ternyata hidup menderita, bahkan hingga bunuh diri. Rasa bahagia berhubungan dengan suasana hati, yakni hati yang sehat atau yang disebut dengan qalbun salim. Sedangkan suasana hati hanya bisa diciptakan melalui iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Saudara sekalian yang berbahagia, ternyata kesuksesan duniawi dengan banyaknya kekayaan, kedudukan yang tinggi, popularitas itu tidak menjamin akan kebahagiaan seseorang. Kenapa? Karena ada orang yang mempunyai kekayaan, kedudukan tinggi, popularitas, pada akhir hayatnya justru meninggal dalam kondisi tragis. Misalkan tadi itu disebutkan ada yang bunuh diri, ada yang tidak nyaman dengan popularitasnya, ada juga yang tidak nyaman dengan kekayaan yang dimilikinya, yang dia harus menjaganya supaya harta itu tidak
dicuri oleh orang lain atau hilang dan sebagainya. Maka ternyata bahagia itu ada kaitannya tentang suasana hati yang sehat atau yang disebut dengan qalbun salim. Boleh jadi ada banyak orang di luar sana yang mungkin duniawinya pas-pasan, kekayaannya juga boleh jadi ada yang kekurangan, tidak punya kedudukan, tidak punya popularitas, tapi dia nyaman, dia mau kemana saja, tidak ada orang yang memburunya, tidak ada orang yang mungkin peduli dengannya. Tetapi ketika hal itu didasari karena rasa ketakutan dia akan ada orang yang mengenalinya dan lain sebagainya, maka ada satu sisi mereka tidak bahagia. Maka bagaimana kita sebagai umat Islam ini menjadikan kebahagiaan yang disebut dengan hati yang sehat tadi itu sendiri. Karena kebahagiaan itu diciptakan melalui iman, mengikuti petunjuk Al-Quran. Menelusuri konsep karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Ibnul Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan, pemilik kebahagiaan. Untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat. Disebut tadi qalbun salim, maka perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar hati dapat kembali sehat. Hati yang sakit adalah hati yang tidak berfungsi dengan semestinya. Fungsi hati adalah untuk ma'rifah, mengenal kepada Allah, mencintai Allah, rindu kepada Allah, dan kembali kepada Allah. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, ternyata kebahagiaan itu sangat erat dengan bagaimana ketenteraman di dalam hati kita. Bagaimana sehatnya hati kita. Maka bagaimana cara kita untuk terus menjadikan hati kita ini sehat. Nah, itu perlu ada pemahaman kita yang lebih lanjut. Jadi kita lanjutkan. Faktor-faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit. Ya, ini. Ternyata ada beberapa faktor yang menjadikan hati manusia menjadi sakit. Di antaranya ada banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Nah, ternyata teman pergaulan itu mempengaruhi terhadap kondisi hati seseorang. Apa penyebabnya dari itu? Tidak ada yang merusak manusia kecuali manusia. Sebaliknya tidak ada yang dapat memperbaiki manusia kecuali manusia yang baik. Maka di sini pentingnya kita memilih kawan, memilih lingkungan, memilih pergaulan yang baik dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar hati kita selalu dalam kondisi sehat. Karena banyak orang yang awalnya mempunyai hati yang sehat, karena lingkungannya yang tidak sehat, berkawan dengan orang yang tidak baik, maka bisa pengaruh hatinya menjadi tidak sehat. Jadi bagaimana saudara sekalian sebagai mahasiswa memilih lingkungan, memilih teman bergaul yang baik. Kalau saudara berteman dengan teman-teman yang berpikir kritis terkait tentang kuliah kita, bagaimana segera menyelesaikan kuliah itu, maka yang dipahami, yang dibahas adalah bagaimana menyelesaikan tugas. Bagaimana segera selesai kuliahnya, untuk segera mendapatkan gelar. Tetapi ketika kita bergaul dengan orang-orang di luar sana, yang tentunya mereka boleh jadi ada yang tidak kuliah, ada juga yang sudah lulus. Ya sudah, pergaulan yang rutinitas kita lakukan terhadap orang-orang itu mungkin
tidak pernah berpikir bagaimana tugas kita di dalam kuliah. Seperti halnya saat ini, waktu setelah maghrib kita dituntut untuk harus kuliah. Tapi ketika orang yang tidak punya tanggung jawab dalam arti karena mereka tidak kuliah, boleh jadi tidak berpikir bagaimana tugas-tugas dalam hal ini yang harus kita selesaikan. Maka saudara sekalian, berkawanlah dengan teman-teman yang sevisi dan semisi, visi dan misinya sama, terkait sebagai mahasiswa itu sendiri. Yang kedua adalah at-tamani, berangan-angan. Yang menjadikan rusaknya masalah terhadap hati manusia itu adalah berangan-angan. Berangan-angan identik dengan mahayal. Mahayal itu impian tanpa usaha dan ikhtiar. Angan-angan adalah modal para pecundang dan merugi. Angan-angan adalah mimpi orang yang tidur dan pada siang hari setelah bangun ia sadar bahwa itu hanyalah mimpi. Problem yang terjadi pada saat ini, kasus-kasus yang ada, baik itu kita lihat di lingkungan masyarakat atau berita-berita di media, baik offline maupun online, banyak para pemuda terjebak dengan perilaku-perilaku yang disebut dengan at-tamani ini, berangan-angan. Misalkan dia ingin cepat kaya, ingin cepat mendapatkan uang dengan cara membeli mungkin judi online, slot, dan sebagainya. Itu adalah penyakit yang disebut dengan berangan-angan. Ada kasus misalkan ketika kita invest sebesar 1 juta, kemudian mendapatkan tiap bulan 500.000, wah, 1 juta saja saya dapatkan setiap bulan dari hasil yang saya lakukan itu dapat sesuatu yang begitu mudah saya dapatkan, hanya cukup menaruh saham misalkan 1 juta. Bagaimana kalau itu 100 juta? Itu kan angan-angannya lebih tinggi lagi. Ternyata pada kasus setelah dia menaruh uang dengan lebih besar, ketika di situlah mulai dia tidak lagi dapat seperti yang diinginkan, bahkan uang yang 100 juta itu untuk diambilnya pun susah dengan alasan ini itu dan sebagainya. Nah, ini penyakit-penyakit ini jangan sampai ya terjadi kepada kita sebagai mahasiswa atau pemuda pada saat ini yang berangan-angan ingin kaya tetapi dia tidak berusaha dengan semaksimal mungkin, ingin pintar tetapi dia tidak mau belajar. Maka hal-hal yang terjadi pada saat ini sebagai mahasiswa yang cerdas, jauhkan dari perilaku mimpi yang tidak menjadi kenyataan. Karena apa? Karena hanya berangan-angan tanpa usahanya. Atau usaha yang salah dilakukan. Tadi ikut judi online dan sebagainya. Misalkan terjadi seperti itu. Yang kedua adalah menggantungkan diri kepada selain Allah. Menggantungkan diri kepada selain Allah adalah perkara yang paling merusak hati manusia, melebihi mengatakan diri kepada selain Allah. Jadi harapan yang diinginkan adalah bukan tujuan lillah pada Allah, tetapi tujuannya adalah linnas, karena manusia. Kalau manusia itu harapannya, tujuannya kepada manusia, maka yakinlah bahwa kekecewaan yang akan Anda dapatkan. Tetapi ketika kita meluruskan niat kita karena lillah, maka insya Allah akan didapatkan kebahagiaan, baik dunia maupun akhirat kita. Jadi faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit, bagaimana cara kita bergaul, bagaimana kita menimbulkan dalam diri sebagai sifat yang at-tamani, berangan-angan, menentukan diri kepada selain Allah. Yang kedua adalah as-sab'u, terlalu kenyang. Kekenyangan terbagi
Dua, pertama kenyang dengan barang haram, lizatihi, misalnya kenyang makan bangkai, tentu kan diharamkan. Bangkai itu diharamkan kecuali bangkai ikan dan belalang. Kemudian darah itu juga diharamkan. Makan daging babi diharamkan. Makan daging anjing juga diharamkan. Burung yang punya cengkeraman kuat diharamkan. Atau makan binatang yang bertaring. Nah, itu diharamkan karena lizatihi. Memang zatnya haram. Yang kedua, kenyang dengan makan yang haram. Contohnya ya, misalkan barang yang Anda beli itu adalah sesuatu yang halal. Misalkan Anda suka makan sate atau Anda suka sate ayam misalkan ya, Anda suka makan nasi goreng misalkan. Tetapi uang yang saudara untuk beli itu berasal dari uang yang haram, maka menjadi makanan yang haram. Mungkin dari tadi itu judi kan diharamkan. Anda dapat uang dari judi, kemudian Anda belanjakan untuk makan. Makanan itu sebenarnya halal, tapi karena Anda mendapatkan uang itu dengan cara yang haram, akan menjadi haram. Yang kelima, terlalu banyak tidur. Nah, kembali, pada nomor 4 itu terlalu kenyang. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita akan perintahnya itu, Rasul itu makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu yang dilakukan Rasulullah. Kadang kita makan nunggu kalau sudah lapar banget. Maka bagaimana tuh kalau orang yang lapar banget, makannya seperti apa? Terus kemudian berhenti sebelum kenyang. Kita tidak berhenti makan kalau belum kenyang. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita seperti itu. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Yang kedua, yang kelima, terlalu banyak tidur. Banyak tidur dapat mematikan hati, memberatkan badan, menyia-nyiakan waktu, dan dapat menimbulkan kelupaan dan kemalasan. Sungguh pun demikian, tidak selamanya tidur itu buruk. Malah ada tidur yang sangat bermanfaat, yaitu ketika kita sangat mengantuk. Jadi, penyakit juga para pemuda saat ini, generasi saat ini lebih banyak begadangnya daripada tidurnya. Maksudnya yang seharusnya waktu istirahat digunakan untuk istirahat, pada sudah lelah, sudah ngantuk. Tetapi ketika kita berkumpul dengan kawan-kawan kita, rasanya ngantuk itu hilang. Misalkan seperti itu. Padahal badan ini, mata ini, fisik ini perlu istirahat. Maka ketika kita dalam kondisi sangat lelah dan memang ngantuk, justru kita harus istirahat untuk tidur. Bukan kemudian kita menggunakan hal-hal yang boleh jadi tadi itu, menyia-nyiakan waktu itu. Tidak dibenarkan apabila kita tidak menempatkan fisik kita pada tempatnya. Maksudnya mata yang harusnya kita gunakan untuk istirahat, tidur ketika memang ngantuk, fisik kita yang lemah setelah bekerja seharian, tetap kita paksakan untuk begadang, maka itu adalah perilaku yang tidak dibenarkan. Yang keenam, berlebihan dalam melihat hal yang tidak berguna. Berlebihan melihat hal yang tidak berguna dapat mempengaruhi terhadap kesucian hati. Fitnah itu berasal dari pandangan mata. Maka bagaimana kita menggunakan penglihatan kita pada sesuatu yang berguna. Ya, kalau memang kita ini sebagai mahasiswa, pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk banyak membaca mata kuliah dan sebagainya, belajar. Bukan kita lebih banyak berkutat di media sosial, misalkan, sementara ada kerjaan yang lebih urgen lagi, kita tidak pergunakan sebaik-baiknya dalam melihat itu sendiri, melihat sesuatu yang berlebihan. Di berlebihan itu dalam arti
bermanfaat atau tidak. Kalau memang itu bermanfaat terkait tentang pekerjaan atau memang terkait tentang sesuatu yang menghasilkan semacam kebutuhan yang bisa kita manfaatkan, ya sah-sah saja. Tapi ketika kita melihat dan menggunakan mata kita bukan tempatnya, berarti itu menjadi masalah. Yang ketujuh, berlebihan dalam berbicara. Berlebihan dalam berbicara dapat membuka pintu-pintu kejelekan yang tempat masuknya setan. Menunjukkan berlebihan bicara dapat menutup pintu-pintu itu. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan kan, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diantaranya adalah beriman percaya adanya hari akhir. Falyakul khairan aw liyasmut. Maka perintahnya di situ untuk berkata yang baik atau diam. Nah ini. Jadi jangan sampai kita berbicara yang tidak ada manfaatnya. Contohnya misalkan kita tidak tahu, tidak memahami tentang sesuatu. Kemudian ditanya oleh orang, kita sok tahu, kemudian berlebihan pembicaraan kita. Maka kata Nabi itu, falyakul khairan, katakanlah dengan perkataan yang baik. Apabila tidak bisa juga, auliyasmut, lebih baik kita diam saja. Saudara sekalian yang berbahagia, bagian C, cara manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kita harus beragama ya. Agama yang kita yakini adalah Islam menjadi agama kita. Dan ada 6 agama ya yang dilegalkan oleh negara ini. Ada Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, dan Konghucu sepertinya. Jadi bagaimana kita beragama? Nah, di sini dijelaskan, jika manusia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka manusia tidak akan mendapatkan kesenangan, ketentraman, kenyamanan, dan keamanan. Ujungnya tidak ada kebahagiaan. Jadi fitrah kita sebagai manusia itu adalah mempunyai bagaimana kita menganut agama. Agama yang menjadikan kita senang, tentram, nyaman, aman, dan ujungnya adalah bagaimana kebahagiaan itu kita dapatkan. Jadi hidup beragama itu adalah fitrah, kesucian yang ada di dalam diri kita untuk mencari agama. Dalam hadis Nabi yang sering dibaca oleh para dai, para tokoh agama gitu kan. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap kita itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Au yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajisanihi, wa abawahu. Dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, itu tergantung kepada orang tuanya. Jadi fitrah kita, kesucian kita menuju kepada agama yang suci ini memang sudah dijelaskan di dalam hadis Nabi itu. Setiap manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, menjadi suci. Dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, dan sebagainya, itu bergantung kepada orang tuanya. Ya boleh jadi agama yang kita anut saat ini karena ayah dan ibu kita, kakek nenek moyang kita sudah memeluk agama Islam. Tetapi ketika mereka beragama non-Muslim, belum tentu kita memeluk agama Islam. Dan bersyukurlah, saudara diberikan oleh Allah SWT fitrah yang dimaksud dengan kesucian ini. Anda meyakini Islam menjadi agama yang suci dan menjadikan kita orang-orang yang selamat nanti. Amin. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan. Manusia yang tidak punya agama, ketidaknyamanan, dan
ketentraman yang ada pada ujungnya ia hidup dalam ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, bahagia adalah menjalani hidup sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah kepada manusia. Saudara sekalian, masih di ruang Zoom apa pada tidur ini? Masih ada Bapak. Iya, siap. Masih, Apabila ada pertanyaan boleh loh ya, langsung saja komentar. Baik, Pak, Pak. bertanya. Iya, langsung saja bicara apa yang Bapak sampaikan ini ya, karena kita sedang mengkaji bersama tentang bagaimana agama menjadikan kebahagiaan bagi hidup kita. Selanjutnya, bagian D, menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang satu, pertama, argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, keteraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan dapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, maka sucikanlah hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. Jadi, saudara sekalian, dari slide ini, materi ini, kita diberikan kesadaran bahwa kalau ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sebagai zat yang maha suci, maka kita harus membersihkan, mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita untuk bisa mendekati kepada zat yang maha suci itu. Zat yang maha suci itu hanya bisa didekati oleh jiwa yang suci, oleh hati kita yang suci. Maka apabila seseorang yang berdoa sudah sekuat tenaganya, semaksimal mungkin, berusaha juga sama, tetapi kok sampai saat ini doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Nah, maka kembalikan pertanyaan itu kepada diri kita. Apakah di dalam jiwa kita sudah ada jiwa yang suci? Di antaranya, misalkan seseorang yang hatinya rusak, misalkan tadi itu ya, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, orang yang mementingkan diri sendiri, kenyang dirinya, tadi itu berangan-angan. Maka apakah diri kita ada yang penyakit itu? Ketika penyakit-penyakit itu ada di dalam diri kita, berarti kita punya penyakit hati yang harus kita bersihkan supaya kita menuju kepada zat yang suci tadi. Jadi argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Jadi psikis kita, bagaimana kita bangun tentang jiwa kita itu dengan kesucian untuk menuju kepada yang suci tadi. Yang kedua, argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Dengan adanya keseimbangan hubungan secara horizontal dengan sesama manusia dan secara vertikal dengan pencipta, maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan diperoleh manakala manusia diterima dan dihargai oleh lingkungannya secara vertikal, bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya secara baik dan benar. Mendekatkan diri kepada Allah untuk menggapai mardhatillah, itulah tujuan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Karena manusia berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka disebutlah manusia sebagai Abdullah. Mohon izin,
lagi mendengar suara azan, saya berhenti dulu ya.
Ya, oke. Kita lanjutkan. Selamat menjalankan ibadah sholat isya bagi saudara yang sedang menjalankan. Oke, kita lanjutkan ya. Tentang argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Dengan adanya keseimbangan hubungan secara horizontal dengan sesama manusia dan secara vertikal dengan pencipta, maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan diperoleh manakala manusia diterima dan dihargai oleh lingkungannya. Dengan secara vertikal bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya. Jadi, saudara sekalian, sebagai makhluk sosial, maka kita tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain, atau manusia lain, atau makhluk yang lain. Maka kita bisa menghadap kepada Tuhan dengan yang disebut dengan hubungan vertikal kita dengan Tuhan, atau yang disebut dengan hablum minallah, apabila sebagai makhluk sosial itu sendiri kita diterima oleh masyarakat. Jadi begini, seseorang yang di lingkungannya diterima akan kehadirannya, ditunggu-tunggu akan kehadirannya, keberadaannya memberikan rasa tentram, bahagia, menjadikan penyejuk, maka orang tersebut ketika dia berhubungan dengan Tuhannya, yakinilah maka Allah akan menerimanya. Pertanyaannya begini, ada orang yang secara sosial baik, tapi secara hubungan vertikal dengan Tuhannya tidak pernah. Maka itu manusia yang salah. Jadi manusia yang benar itu adalah menyadari dia sebagai manusia sosial, yang dia harus berperilaku baik, diterima di masyarakat, karena akhlaknya, karena pribadinya. Maka sesama manusia dia berperilaku yang begitu luar biasanya, sama makhluknya, dia bagaimana menempatkan tanpa merendahkan. Dan terhadap Tuhannya, maka orang ini saya yakin sudah dipastikan, maka hubungannya dengan Tuhannya juga baik. Bukan satu sisi saja, misalkan hubungan sosial logisnya dia baik, tetapi hubungan hablum minallahnya tidak, tentu menjadi masalah. Atau sebaliknya, hablum minallahnya baik, contohnya rajin sholat, baca Quran rajin, tahajud rajin, tetapi sama tetangganya tidak pernah bergaul, maka tentu juga tidak baik, tidak dibenarkan. Maka di sini bagaimana agama itu memberikan manusia butuh terhadap agama ini sebagai makhluk sosial, maka harus dilakukanlah keseimbangan di antara keduanya. Hubungan hablum minnasnya dan hablum minallahnya juga kita lakukan dengan cara yang sebaik mungkin. Di sini disebutkan bahwa manusia berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka disebutlah sebagai Abdullah, hamba Allah. Karena manusia berusaha menjalin hubungan secara produktif dengan sesama manusia di lingkungannya, dengan cara membangun peradaban yang memajukan martabat manusia. Maka disebutlah manusia sebagai khalifatullah. Manusia sebagai khalifatullah itu manusia sebagai pemimpin bagi alam ini. Dengan memposisikan dirinya sebagai Abdullah dan khalifatullah itu secara integral dan seimbang. Nah itu kan. Jadi hablum minan nas dan hablum minallahnya harus dilakukan secara seimbang. Maka manusia meraih dan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, rohani dan jasmani. Jadi gitu. Jadi sudah sekalian,
tidak hanya rohani saja yang kita kejar, atau tidak saja jasmani saja yang kita penuhi, tetapi dua-duanya. Bagaimana rohani jasmani ini seimbang kita dapatkan. Hablum minnanasnya, hubungan sosialnya kita lakukan, dan juga hubungan vertikal kita dengan Tuhan kita juga lakukan. Kemudian selanjutnya, bicara tentang tauhidullah. Tauhidullah itu agama yang mengisahkan kepada Tuhan. Tuhan yang esa berarti Tuhan yang satu. Ukuran kebenaran agama sebelum Islam. Jadi sebelum Islam ini ada agama-agama kan. Mungkin kalau kita bisa sampaikan bagaimana ada Yahudi, ada Nasrani, ada agama-agama yang dianut oleh orang-orang sebelum Islam misalkan. Nah, pertanyaannya untuk mengukur akan kebenaran agama-agama itu dengan istilah tauhidullah. Nah, gitu. Jika agama samawi, agama yang berasal dari langit, nah, agama dari langit itu agama yang tentu Allah turunkan kepada hambanya. Seperti ya Islam ini agama yang dimana Rasul sebagai utusan Allah yang kemudian diberikan oleh Allah mukjizat berupa Al-Quran. Maka itu agama samawi. Al-Quran bukan buatan Muhammad, Nabi kita bukan, tapi Al-Quran adalah yang mana Allah yang memberikan mukjizat itu kepada Rasulullah SAW. Nah, jika agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad SAW masih tauhidullah, jadi itu masih mengisahkan kepada Allah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Muhammad SAW itu sudah tidak bertauhidullah, yakni sudah ada syirik, nah itu kalau kita lihat dulu ada kepercayaan animisme, dinamisme, dan lain sebagainya, ya kan? Untuk menyekutukan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng dan salah. Dan saat yang sesat menyesatkan. Agama yang dibawa para nabi pun namanya Islam. Silahkan baca argumen Quran dalam wahyu Tuhan. Sebagian ayat tentang masalah tersebut disampaikan sebagai berikut. Jadi saudara sekalian, agama yang dibawa sebelum Islam itu untuk mengukur kebenaran agama itu adalah bagaimana ajaran tauhidnya, gitu istilahnya. Kalau ajaran tauhidnya itu mengisahkan kepada Allah, berarti itu benar agama samawi. Cuma kita pahami nih, setelah dari Adam kemudian sampai Nabi Muhammad SAW, Islam itu dijelaskan di dalam ayatnya di dalam Al-Quran. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, kusempurnakan, kucukupkan nikmatku untukmu, dan Islam itu menjadi agama kita. Jadi agama-agama samawi yang tauhidullah kepada Allah itu, yang mengesahkan kepada Allah itu sudah disempurnakan oleh agama Islam itu sendiri dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 ya. Ayyawma akmatu lakum dinukum wa akmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islamadin. Di situ sudah bahwa agama-agama itu sudah disempurnakan Islam menjadi sempurna. Nah, sebagian ayat tentang masalah tersebut disampaikan nih, nomor 1 tentang keyakinan agama kita ya. Barang siapa mencari agama selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Allah, agama Islam, maka tidak akan diterima agama itu dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Ini yang menjelaskan adalah Al-Quran. Terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 85. Yang kedua, sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah itu adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Al-Imran lagi ayat ke-19. Yang ketiga, maka apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal hanya kepadanya menyerahkan diri.
segala yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Ali Imran lagi ayat 83. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, agama tauhid yang kita yakini sebagai Islam menjadi agama kita, ini agama yang mengisahkan kepada Tuhan, Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Di dalam ayat Al-Quran kan dijelaskan, Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu adalah Esa, satu. Kalau kita melihat terhadap agama-agama lain di dunia ini yang sekarang dianut oleh masyarakat dunia, itu ada pemahaman-pemahaman mereka terhadap Tuhan yang lebih dari satu. Atau mungkin kalau tidak salah ada Trinitas, atau seperti apa. Atau Tuhan-Tuhan dari agama yang lain. Kalau saudara bisa membaca atau melihat YouTube pada saat ini, di India itu, saya belum lama ini melihat, ada kasus yang bergejolak bahwa masyarakat, mayoritas mereka kan, mayoritas masyarakat mereka beragama Hindu-Buddha ya. Tahu-tahu itu muncul rame ya, bagaimana mereka umat-umat yang disadarkan oleh dirinya sendiri, oleh hati nuraninya untuk membersihkan jiwanya, yaitu ingin memeluk agama yang fitrah tadi itu. Mereka menghancurkan berhala-berhala yang selama ini jadi sembahan mereka. Satu contoh yang mereka selama ini dia sembah, misalkan sapi yang dianggap sebagai binatang suci yang disembah-sembah dan sebagainya, yang diberikan makan enak oleh orang-orang yang punya kelebihan harta, sementara masyarakatnya kelaparan, tidak peduli. Ini kan sudah tidak masuk akal. Jadi memberikan sesajen-sesajen kepada Tuhan mereka, sementara dia dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi terjepit ekonomi yang susah, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk memberikan sesaji kepada Tuhan-Tuhan mereka tadi itu, berhala-berhala itu, sampai dia sendiri harus menahan laparnya tubuhnya. Sementara dia mengagungkan terhadap Tuhan-Tuhan mereka yang dia buat sendiri. Masyarakat India sepertinya sadar tanpa harus istilahnya ada yang memimpin kesadaran itu. Semoga itu benar yang saya lihat di YouTube itu, bahwa masyarakat India Allah gerakkan hatinya untuk menuju agama yang fitrah, yaitu mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, agama fitrah itu sendiri. Belum lagi kasus yang ramai juga kan di Nepal ya, yang mana para generasi Gen Z ya, yang ingin melakukan reformasi dan revolusi besar-besaran, yang sampai kemudian dengan cara anarkis. Tentu reformasi itu dibenarkan, tapi kalau anarkisme itu tidak dibenarkan, menghajar, menelanjangi, membakar itu tidak dibenarkan. Ya, mungkin dengan cara itu mereka sadar, tapi itu adalah kekerasan. Kalau parlemen, tempat lembaga tinggi negara, misalkan di gedung DPR, MPR dibakar, tentu yang rugi kita sebagai generasi. Maka lakukanlah kritik, saran kepada pemerintah yang mungkin berperilaku tidak manusiawi ini dengan cara yang terbaik. Walaupun saya yakin banyak yang kecewa selama ini sudah melakukan kritisi, peringatan, ternyata empati pada pejabat-pejabat negara itu tidak ada. Kemudian
muncullah gejolak-gejolak yang besar pada kemarin. Dan bahkan kalau saya lihat kasus di Nepal itu juga terinspirasi dengan kasus yang ada di negara Indonesia ini sendiri. Wallahu alam. Oke, lanjutnya. Setiap orang harus bersikap hati-hati bahwa tauhidullah yang merupakan satu-satunya jalan menuju kebahagiaan itu sendiri. Ada Said Hawa, hal yang dapat merusak terhadap hati seorang diantaranya adalah satu sifat al-kibr, yang artinya sombong. Jadi sombong itu bukanlah pakaian kita, bukanlah milik kita, tapi sombong itu adalah milik Allah, yang tentu yang maha kuasa. Kita manusia tidak punya kuasa apapun. Kenapa kita harus menjadi sombong? Itu intinya. Jadi kiber, sombongan itu adalah penyakit hati. Kalau kita ingin menjadi orang yang suci, maka kita harus menghilangkan diri kita dalam kesombongan itu. Kesombongan ini boleh jadi kadang-kala tidak disadari oleh kita kalau kita berperilaku sombong. Kita sih berpikir ini biasa-biasa saja, tidak ada perubahan di dalam diri kita. Maka boleh jadi orang lain yang melihat. Inilah pentingnya kita perbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, minta petunjuknya supaya kita dijauhkan dari sifat-sifat yang sombong itu. Yang kedua adalah az-zulum, kezaliman, dan al-kizb, kebohongan. Zulum, kezaliman itu adalah perilaku yang beraniaya. Misalkan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contohnya apa? Tadi itu, fisik ini butuh untuk istirahat. Ketika kita menggunakan fisik ini berlebihan, maka nanti akan terjadi fisik yang tidak sehat, alias sakit. Sakit itu ditimbulkan karena apa? Kan tadi kita berperilaku zalim terhadap anggota tubuh kita. Maka harus adanya tadi itu. Tahanan fisik itu yang tahu siapa? Diri kita. Kalau memang kita capek ya istirahat. Yang kedua adalah selain daripada az-zulm, ada al-kizb, yang artinya kebohongan. Kebohongan ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh orang munafik. Dalam hadisnya kan dijelaskan ayatul munafik salah satu idza hadasa hadaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila dia berjanji, dia mengingkari janji. Apabila diberi amanat, dia berkhianat. Apabila ayatul munafik salah satu idza hadasa ada apabila dia berkata, dia bohong tadi. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanat, dia berkhianat. Apabila dia berjanji, dia suka mengingkari janji. Jadi ada bohong. Yang ketiga ada sifat al-ifsad, melakukan kerusakan. Ya, kerusakan yang terjadi di darat dan di laut itu karena ulah siapa? Tentu ulah manusia. Di lingkungan kita terjadi banjir. Satu contoh misal kemarin banjir bandang di Bali ya. Itu karena apa? Karena kerusakan lingkungan. Kenapa? Ya tadi itu, tempat-tempat penampungan air sekarang sudah tidak ada. Menjadi perumahan misalkan, tempat-tempat hiburan, dan lain sebagainya. Maka resapan air itu tidak bisa, sehingga air mencari jalannya. Kali yang kecil itu tidak muat, dan kemudian meluap. Kemudian menghanyutkan beberapa rumah-rumah penduduk dan banjir terjadi tanpa kita bisa untuk menangkalnya. Maka jagalah lingkungan itu dengan sebaik-baiknya, jangan melakukan perusakan. Yang keempat adalah al-ghaflah, yaitu lupa. Kadang lupa itu akibat dari apa? Kelalaian kita. Punya hutang, janjinya 1 pekan akan dikembalikan, ternyata sudah ingat sih sebenarnya,
sudah siapin untuk membayarnya, tapi ada kebutuhan yang lain sehingga menunda-nunda sampai akhirnya adalah kelupaan. Yang kelima adalah al-izram, berbuat dosa. Jadi jamaah para mahasiswa sekalian yang berbahagia, manusia itu adalah tempat kealfaan dan kesalahan atau dosa. Al-insanu makhluk khata'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya kealfaan dan dosa tadi. Maka ada cara kita untuk membersihkan dosa, diantaranya dengan yang disebut dengan tobat kita kepada Allah. Dan ada dosa-dosa yang kecil, ada dosa-dosa yang besar. Ada yang dosa yang boleh jadi kita sengaja atau tidak kita sengaja. Maka ayat Al-Quran menjelaskan, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kita berbuat, pasti Allah akan memberikan balasannya. Berbuat kebaikan sekecil apapun dibalas oleh Allah, dan berbuat kejahatan sekecil apapun juga akan dibalas oleh Allah. Yang keenam, sikap ragu menerima kebenaran. Apa yang Bapak sampaikan di dalam materi ini, dia ragu gitu, menerima benar nggak itu yang disampaikan oleh dosen kita, oleh Pak Ustadz, oleh tokoh masyarakat, oleh dai kita. Bisa-bisa itu membual gitu. Nah, keraguan itu bisa mengakibatkan tadi itu rusaknya terhadap hati kita, rusaknya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinilah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan kebenaran. Kalau kita yakin apa yang dilakukan itu kebenaran, apa yang disampaikan ulama itu adalah kebenaran, maka terima dengan benar dan lakukanlah dengan benar. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan kepada kita. Sudah sekalian yang berbahagia, bagian E sekarang. Mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Sesuatu yang urgen, yang penting, esensi dari ketauhidan kita kepada Allah menuju kebahagiaan itu apa? Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan menjadi roh kehidupan itu adalah satu al-amanah. Dari itu, yang artinya terpercaya. Kalau orang yang percaya itu, insya Allah orangnya bahagia. Kenapa? Karena dia berada dimanapun, orang akan mempercayainya. Kejujuran menyebabkan seorang dipercaya. Karena dipercaya, maka ia menjadi manusia terpercaya. Di kantor, di kampus, tentu orang yang al-amanah, orang amanah ini akan mendapatkan tempat. Kenapa? Karena kejujuran itu yang penting dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah al-adalah, artinya adalah keadilan. Keadilan dalam perspektif Islam adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak Anda mendapatkan materi perkuliahan dengan benar. Tapi jangan lupa kewajiban Anda apa? Di antaranya bagaimana memenuhi kewajiban terkait biaya kuliah dan sebagainya. Apabila kewajiban itu sudah terpenuhi, maka hak itu akan Anda dapatkan. Itulah yang disebut dengan al-adalah. Kadang-kala kita tidak berlaku adil. Satu contoh misalkan, kuliah hadir malas-malasan, ikut gimit, simit saja juga malas. Tapi maunya dapatnya nilai yang tinggi, mau dapatnya lulus, sementara kewajibannya tidak terpenuhi. Jadi itu tidak adil namanya. Jadi untuk menuju kebahagiaan yang benar dalam bertauhid itu adalah bagaimana kepercayaan dan keadilan yang ada di dalam diri kita harus kita tanamkan. Yang kedua, al-huriyah, yang artinya kebebasan manusia dalam berkehendak dan mewujudkan kehendak dengan perbuatan adalah hak asasi manusia. Manusia mempunyai kebebasan untuk berpikir dan mengembangkan pemikirannya lewat ilmu, filsafat, dan pembaharuan pemahaman terhadap agama.
Kebebasan berpikir merupakan sarana untuk melahirkan gagasan-gagasan besar untuk majukan peradaban manusia. Peradaban yang maju tentu berawal dari gagasan-gagasan besar yang diwujudkan dalam bingkai iptek. Samping mempunyai kebebasan berpikir, manusia juga mempunyai kemerdekaan dalam berserikat, berpolitik, dan menyampaikan aspirasinya melalui saluran-saluran yang benar secara hukum. Kemerdekaan yang berserikat, berpolitik, dan berpartisipasi dalam organisasi yang diikuti merupakan ciri utama masyarakat madani. Bebas. Kita bisa mendapatkan kesempatan ibadah dengan sekuat tenaga kita, semaksimal mungkin kita beribadah kepada Allah karena ada kebebasan. Coba kita lihat saudara kita yang ada di Palestina. Apakah mereka bisa ibadah dengan benar ketika tiap hari, tiap saat, tiap detik tidak nyaman mereka untuk beribadah. Dan kan ibadah untuk bergerak saja mereka terancam jiwanya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah SWT. Allah berikan kebebasan, kemerdekaan di dalam negeri ini. Dan semoga tentunya kita terus berdoa, semoga Allah jauhkan negeri ini dari perilaku-perilaku yang akan merusak negara kesatuan dan berkenunsaan ini. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang cerdas, yang menjadi penerus bangsa ini, nanti adalah mahasiswa-mahasiswa yang arti mempunyai agama yang kuat untuk menjadikan dirinya manusia yang suci menghadap kepada yang Maha Suci. Saudara sekalian, tujuan hidup manusia adalah sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang dilimpahkan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan termasuk mustahil tanpa landasan agama. Jadi tujuan kita adalah bahagia dunia dan akhirat kita. Bahagia dunia dan akhirat itu tak akan bisa berhasil tanpa adanya landasan agama. Agama dimaksud adalah agama tauhidullah. Jadi agama Islam tentunya. Mengapa kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa tauhidullah? Sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah. Kebahagiaannya hakiki itu milik Allah. Kita tidak dapat meraihnya kalau tidak diberikan Allah. Untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan Allah dalam agamanya. Jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan Allah adalah kesesatan dan penyimpangan. Jalan sesat itu tidak dapat mengantar Anda ke tujuan akhir, yaitu kebahagiaan. Mengapa jalan selain yang telah ditetapkan Allah sebagai jalan sesat? Karena di dalamnya ada unsur syirik, dan syirik adalah landasan teologis yang sangat keliru dan tidak diampuni oleh Allah. Jika landasannya salah, maka bangunan yang ada di atasnya juga salah dan tidak mempunyai kekuatan alias rapuh. Oleh karena itu, hindarilah kemusyrikan supaya pondasi hidup kita kokoh dan kuat. Landasan itu akan kokoh dan kuat kalau berdiri di atas tauhidullah. Rangkuman materi ini sama ya. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik, lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri seorang. Hamba yang mampu mewujudkan sifat taubat, melakukan introspeksi dan koreksi diri untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahiyah. Mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam, dan kehidupan serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Pada sisi lain, kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika mewujud dalam kehidupan konkret dengan jalan yang membahagiakan orang lain. Jadi kalau kita bahagia, supaya bahagia itu menjadi lengkap, bagaimana juga kita membahagiakan orang lain. Daftar pustaka selesai. Terima kasih. Oke. Halo saudara, bagaimana? Masih mendengar? Masih Pak. Masih, Pak. Masih Pak. Ya silakan. Desinta bertanya tentang apa, Desinta? Halo Bapak. Desinta. Ya halo.
Ya, silakan. Bapak sebelumnya maaf tadi kalau nggak salah saya dengar pernyataan Bapak percaya apa saja yang disampaikan ulama adalah kebenaran. Betul nggak ya Pak? Iya. Nah, sebelumnya saya kan seorang mualaf ya Pak. Jadi saya pernah tanya ke pastor, apa yang disampaikan pastor juga sama kayak kamu harus mempercayai apa yang kamu imani. Nah, pertanyaan saya, gimana sih kita bisa memastikan bahwa apa yang disampaikan itu benar-benar kebenaran, bukan hanya keyakinan pribadi kita aja gitu. Apakah percaya gitu aja tuh udah cukup untuk nemuin kebenaran itu sendiri? Makasih Pak. Iya, sama-sama. Selamat ya Desinta yang menjadi mu'alaf. Sudah berapa tahun Desinta? Mohon izin. Aku sekitar 4 tahun. Ya, ayah ibu ikut apa gimana? Papaku yang Katolik, mama Islam, papa pindah, aku juga pindah. Oh, jadi sekarang semuanya sudah Muslim ya, satu keluarga. Oh, alhamdulillah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, kepada Desinta dan sekeluarga. Salam ya buat ayah dan ibu. Semoga istiqomah dalam keimanannya, dalam agamanya. Amin. Ya, Amin. Jadi gini ya, saudara sekalian, setiap agama itu mempunyai tokoh-tokoh agama, atau sebut saja kalau kita di Islam ada dai yang memang menyampaikan dakwahnya, ada ulama itu artinya orang yang berilmu. Jadi apa yang disampaikan ulama kalau bicara tentang ilmu berarti harus kita percayai. Ulama berbicara berdasarkan apa? Berdasarkan kapasitas keilmuan yang dimiliki dia, baik itu ilmu agamanya maupun pemahaman terhadap ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, di dalam mengajarkan Islam kepada pemeluknya ya, kepada Muslim, maka yang diajarkan adalah sebuah kebenaran, dan kebenaran itu harus menjadikan sebuah keyakinan yang dalam di dalam diri kita. Ya, karena mahasiswa ini adalah mahasiswa Muslim, maka saya menyampaikan kepada mahasiswa saya nih bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang paling benar. Tadi kan dijelaskan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang sesat. Nanti dibuka lagi ya di slide-nya ya, tadi dijelaskan. Jadi ketika saya menyampaikan kebenaran kepada umat Islam, itu sudah menjadi jalan yang tepat. Kenapa? Saya memberikan keyakinan kepada umat Islam bahwa Islamlah agama yang benar. Keyakinan yang Anda yakini ini adalah keyakinan agama yang benar. Tetapi ketika orang Nasrani, orang Yahudi, Katolik, Protestan, ketika mereka berhadapan dengan jamaahnya, pasti yang dikatakan juga kebenaran. Ya kan? Yang dikatakan kebenaran. Loh, mana sebenarnya yang benar ini? Itu yang menjadi pertanyaan Desinta. Mana sebenarnya yang menjadi kebenaran? Apakah kebenaran perspektif Islam? Apa kebenaran pada perspektif yang lainnya? Nah, karena ini saudara adalah muslimah, mahasiswa yang muslimah, materi yang kita ajarkan pada saat ini adalah materi agama Islam. Maka kita harus meyakini bahwa apa yang disampaikan ulama kita, orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang harus kita yakini secara benar, tanpa kita ragukan. Kenapa? Karena mereka menyampaikan berdasarkan ilmu yang dimilikinya, bukan berdasarkan nafsunya. Kalau kita bicara tentang Islam, bicara tentang kitab suci umat Islam, adalah kitab suci yang dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satu saja ini. Di umat Islam itu, karena kitab sucinya sama, umat Islam yang ada di Thailand, Filipina, yang di Amerika, yang di Eropa, atau yang di Timur Tengah, mereka satu Al-Quran yang sama, cara bacanya sama, cara menghafalkannya sama. Beda dengan agama lain. Mohon izin, misalkan nih, agama Protestan atau Katolik atau non-Muslim yang di Indonesia, itu punya kitab. Sama nggak kitab itu dengan kitab yang dimiliki oleh orang Eropa dalam kajiannya, dalam ajarannya? Boleh jadi ada hal-hal yang memang tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena tidak seperti Al-Quran. Al-Quran dijaga kemudiannya oleh Allah. Barang siapa yang merubah satu ayat pun di dalam Al-Quran,
maka Allah pasti tahu. Manusia pasti tahu. Kenapa? Banyak orang-orang yang penghafal Al-Quran. Jadi Desinta, selamat buat saudara dan keluarga. Yakinilah bahwa apa yang sekarang saudara anut adalah agama yang benar. Seperti halnya tadi yang sudah saya jelaskan. Agama yang dicintai oleh Allah adalah agama Islam. Agama yang diterima oleh Allah itu hanyalah agama Islam. Itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Islam. Ketika saya ini berhadapan dengan orang-orang non-Muslim, pasti akan dibantah. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan sendiri. Karena Desinta adalah orang Muslim, orang Muslimah, maka saya kuatkan keislamannya bahwa saudara dan keluarga berada pada jalur yang tepat. Itu yang saya sampaikan. Bagaimana Desinta? Baik, Pak. Oke. Ya, sama-sama. Ada lagi tadi siapa yang bertanya? Saya, Pak. Gary, Pak. ya, Mas Gary, iya. Pak, ini lanjut kan. Gary aja deh. Oke. Gary aja. Ya. Pak, kalau untuk ini lanjut ke soal Desinta ya, Pak. Kan ya, Desinta ini mualaf, Pak. Tapi si Desinta, maksudnya kalau orang, saya pernah baca atau pernah dengar gitu. Kalau orang mualaf itu udah dijamin surga, betul nggak, Pak? Ya. Setiap manusia, ya, bagi kita yang mampu di akhir hayatnya ya, mampu mengucapkan kalimat tauhid, maka Allah akan jamin surga. Jadi pasti itu. Terlepas itu dia sholat atau tidak, Allah sudah menjamin. Apabila dia mampu pada akhir hayatnya itu, mampu mengucapkan kalimat tauhid. Pertanyaannya, mana mungkin orang-orang yang tidak pernah mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya mampu mengucapkan itu? Wallahu alam, itu pun juga kuasanya Allah. Jadi Desinta, walaupun hanya baru 4 tahun dia mungkin menjalankan ibadahnya dengan benar menghadap pada Allah, saya yakin ketika dia melakukan perilaku yang disebut dengan tobat, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah, apabila kita melakukan pertobatan kita kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa itu. Ya, Mas Gary, silakan. Iya udah Pak, itu aja Pak. Oke. Terima kasih iya. Pak, jawabannya Pak. Ya, sama-sama. Iya, silakan. Mas Jitki ya. Iya Pak. Iya, silakan Pak. Jitki. Saya mau melanjutkan dari pertanyaan Desinta tadi soal yang harus diyakini itu ya Pak ya. Iya. Tadi sih dari saya belum terjawab ya Pak untuk cara yang ngeyakinin tentang apa yang diomongkan oleh ulama itu harus kita yakini. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini, apakah itu juga jadi tolak ukur kita dalam beragama? Jadi kita menganut ke ke ulama mana, itu yang akan jadi kita anut juga. Nah, karena kan belakangan ini banyak yang berita tentang ulama itu ya Pak ya. Jadi dari saya pribadi sih Pak, jadi kayak gak cukup meragukan apakah ini bisa divalidkan atau tidak. Karena kan rata-rata dari yang mereka sampaikan itu tidak dicantumkan tentang dari kitab mana atau dari ilmu fikih mana, dari sumbernya kemana. Mungkin kan ada beberapa ulama yang seperti itu. Jadi gimana sih Pak cara kita untuk membedakan itu sih Pak? Ya, terima kasih Zidki. Ya. Di dalam pertama kita memahami dulu ya. Ulama itu ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Kita hidup yang jauh dari nabi kita Muhammad SAW. Maka di sana ada ulama yang disebut dengan pewaris nabi. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh nabi, insya Allah ulama menyampaikan kepada kita. Pertanyaannya, sebutan ulama ini harusnya dipahami adalah orang yang berilmu, orang yang alim. Bicara tentang kajiannya, referensinya, dia berpendapat dari kitab yang mana. Yang jelas, ketika yang disampaikan itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnahnya, yang memang itu berdasarkan dari wahyu Allah dan ketetapan Nabi,
maka menjadikan sebuah kebenaran. Jadi harusnya ulama itu tidak ada ulama yang sesat, tidak ada ulama yang benar gitu. Maksud saya bicara ulama ya mereka orang pewaris Nabi. Secara otomatis adalah orang-orang yang punya kapasitas keilmuan yang mapan, yang mumpuni. Kalau kemudian sekarang terjadi, loh kok ada ulama yang kemudian mohon maaf dekat dengan pemimpin yang zolim misalkan, dekat dengan pemimpin yang tidak bermasyarakat dengan umat, yaitu kasus dalam arti mereka oknum ulama. Maka kalau kita menyebutkan ulama, itu ya satu, orang yang alim, orang yang berilmu. Kalau kemudian disebut sebagai ulama, kemudian dia masih berjalan pada jalan yang salah, kembali kepada manusianya. Memang tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Jadi, zidki, terlepas mungkin ada oknum yang mengatakan ulama atau mungkin kekasih Nabi atau kasih Allah, ternyata dia berperilaku yang tidak manusiawi, tidak seperti jalan yang disebutkan oleh perintah Allah, maka ya berarti di sana ada oknum. Tetapi di sini Allah menggarisbawahi kepada kita bahwa inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah itu adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Di situ tidak disebutkan ulama ke atau mungkin di habaib ke atau siapa ke, tetapi adalah orang yang bertakwa. Posisi gelar sebagai orang bertakwa ini boleh jadi dimiliki oleh saudara kalian, saudara sekalian, para mahasiswa. Boleh jadi orang-orang yang ilmunya boleh jadi dangkal, tetapi pada akhirnya, pada akhir hayatnya, dia husnul khotimah karena punya akhlak pribadi yang baik, ya itu bisa jadi. Tetapi sebutan-sebutan tadi yang saya sebutkan kepada saudara, baik itu ulama atau habaib atau orang berilmu, kalau dia menyimpang dalam ajaran agama, tentu bukan lagi pewaris Nabi. Jadi gitu. Tidak perlu kita taati apabila bertemu dengan sebutan ulama orang-orang itu atau oknum ulama itu sendiri. Kalau bicara ulama, pemahaman saya adalah orang yang lurus, orang yang alim, orang yang menjadikan contoh dan sebagainya. Jadi gitu Zidki, gimana? Baik sih Pak, cukup untuk penjelasannya. Yeah. Tapi saya ada pertanyaan dari pribadi ya Pak, boleh Pak? Silakan. Pertanyaan pribadi saya sendiri Pak. Mungkin agak sedikit keluar dari jalur materi sekarang ya Pak. Ya. Yeah. Saya mau menanggapi tentang fenomena yang ada sekarang gitu Pak, tentang majelis yang para ukhtinya dia berjoget-joget saat lagi sholawatan. Itu gimana ya Pak? Dari saya sendiri kan kurang meyakini ya Pak. Maksudnya kayak itu emang hal normal kah? Atau gimana? Saya sendiri kan belum dapat jawaban yang pastinya sih Pak. Mau memvalidasi pikiran saya sendiri aja sih Pak. Iya, tadi sama kan apa yang ditanyakan Zidki itu. Ketika Anda tidak setuju terhadap pemahaman ulama yang sesat tadi ya, atau ulama saja bisa kena kasus seperti itu gitu loh. Mohon maaf nih, sekarang yang rame kan justru, mohon maaf nih, mantan menteri agama kita sekarang saja kan sedang kena kasus kalau tidak salah ya. Nah, itu mantan menteri agama loh ya, bicaranya kalau keilmuannya juga udah mapan, bicara tentang akhlaknya tentu juga sudah teruji, terkena masalah tentang kasus kuota haji yang harusnya diberikan kepada umat tetapi dijual belikan dan sekarang sedang tersangkut. Mereka secara kapasitas agamanya bagaimana? Wah, luar biasa, pinter, cerdas, boleh jadi Al-Qur'annya hafal dan sebagainya. Tetapi kan di hadapan masalah bicara tentang duniawi, orang bisa terpengaruh terhadap hal ini. Kembali kepada kasus majelis taklimnya, ukhtinya goyang-goyang, juga joget pada waktu sholawat, ya halal itu tentu tidak dibenarkan kan. Dalam apa maksudnya? Loh, kok sholawat kok digoyang-goyangkan, dijoget-jogetin, itu apa? Padahal kan sholawat bagaimana kita berdoa kepada Nabi kita Muhammad SAW.
apakah hal itu dibenarkan. Ada etika yang memang tidak benar di dalam hal ini. Saya secara pribadi juga tidak setuju apabila sholawat-sholawat itu dibarengi dengan juga jogetan yang apalagi mohon maaf ada kasus yang sampai terbuka auratnya dan sebagainya. Nah itu bisa menjadi masalah. Bahkan isu yang terbaru itu peringatan Maulid Nabi itu yang baca doa kok justru orang yang di luar agama Islam. Itu ada juga gitu. Kalau nggak salah belum lama ini ya. Jadi kita ini rupanya ini atas dasar pemahaman toleransi, atas dasar kebinekaan, sepertinya kita masuk ke dalam sistem yang dimana antara kebenaran dan kebatilan itu seperti dicampur adukkan gitu loh. Atas dasar toleransi, kemudian kegiatan maulid yang baca doa orang yang agama non-muslim misalkan. Nah, kalau logika kita kan itu menjadikan sebuah kesalahan gitu loh. Itu salah, tetapi tidak tahu cara pikir mereka. Mereka punya alasan tertentu. Atau contoh misalkan kemarin belum lama Presiden Amerika kalau nggak salah ya datang ke Istiqlal atau pendeta ya itu dari luar itu yang datang ke Masjid Istiqlal dengan menggunakan sepatu tanpa melepas alas kakinya misalkan gitu. Lah itu ngapain? Satu sisi kan umat Islam yang kita seperti kita ini itu ngapain kejadian seperti itu gitu kan? Ya kita kembali tidak tahu apa niatnya mereka, apa yang terjadi. Intinya sholawat itu adalah doa, bagian cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan berarti dengan cara joget-joget ataupun dengan goyang-goyang yang akhirnya menimbulkan perilaku maksiat. Tentu saya tidak setuju, Zidki. Ya, silahkan. Iya, Pak. Cukup sih, Pak. Oke. Mas Afif mau bertanya, Mas Afif. Baik, Pak. Sebelumnya terima kasih atas memberikan saya untuk bertanya di sesi ini ya, Pak. Kebetulan saya mau bertanya nih Pak tentang kebahagiaan nih Pak ya. Ya. Aku pernah baca di buku itu judulnya buku Ikigai yang dia itu seorang penulisnya itu yang dimana dia mendefinisikan kebahagiaan itu dari budaya orang Jepang. Jadi di Jepang itu ada sebuah pulau yang dimana penduduknya itu berusia orang tua semua Pak, orang tua semua yang udah usia lanjut dan mereka itu seperti mereka itu mempunyai kegiatannya itu setiap hari mereka itu dengan apa yang mereka istilahnya tuh mereka tuh sudah tahu apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka dalami Pak seperti itu. Jadi istilahnya mereka itu sudah ada kegiatan yang mereka lakukan sehari-harinya seperti itu Pak. Nah di kegiatan sehari-harinya itu mereka itu istilahnya mereka mempercayai adanya sebuah kebahagiaannya di situ. Dan kan juga mayoritas juga warga Jepang kan pasti mempunyai agama yang kalau nggak salah agamanya itu yang nggak beragama ya Pak. Aku lupa agamanya itu namanya apa yang di Jepang itu. Nah, tetapi mereka itu bisa mendefinisikan bahwa kebahagiaan itu bisa dapat mereka dapatkan dari cara mereka kegiatannya Pak seperti itu. Nah, aku bertanya nih Pak, benar nggak sih Pak kalau misalkan dengan kita berkegiatan yang mungkin memang positif atau memang juga kita itu setiap kita melakukan tindakan itu tuh berdampak nggak sih Pak terhadap kebahagiaan kita? Itu pertanyaan pertama aku. Dan kedua, ini kan banyak ya Pak, seperti Zidki bilang, fenomena seperti memang ada ulama yang istilahnya itu menyinggung agama lain Pak, contohnya seperti itu, dan memang juga menistakan agama lain juga Pak, seperti itu. Nah, tapi Pak, di sisi lain tuh memang kebanyakan orang kita itu, orang-orang Islam Indonesia itu memang istilahnya tuh lebih mereka itu lebih sangat mempercayai gitu, sangat memang seperti Bapak bilang ulama itu memang harus kita percaya, tapi tuh konteksnya tuh bagaimana ya Pak? Orang tuh berpikirnya tuh seperti
sesuatu itu memang harus dipercaya gitu. Padahal tuh memang sebenarnya kok menurut orang yang memang logika juga ya Pak, atau memang orang berpikir, itu tuh menurutnya tuh kok ini tuh sangat menistaka agama juga. Maksudnya tuh kayak istilahnya tuh kayak melenceng juga ke arah topik yang bahas sesuatunya itu Pak, dari ulamanya itu seperti itu. Nah, dan dari Bapak sendiri itu bagaimana sih Pak pandangan Bapak terhadap ulama yang memang istilahnya tuh konteksnya itu seperti memang bukan menyudutkan tetapi tuh membicarakan agama lain, tetapi tuh lebih ke apa ya, istilahnya tuh kayak menyinggung itu Pak, seperti itu. Pertanyaan aku dua itu aja Pak. Oke, siap. Bicara tentang kebahagiaan, setiap agama itu, makanya kan bagaimana kita beragama menjadikan kebahagiaan kita. Maka semua agama itu memberikan solusi untuk bahagia. Satu contoh misalkan agama yang lain lah gitu. Kalau mau beribadah dengan melakukan mediasi, apa dengan cara apa, ada dengan lagu-lagu, dengan nyanyi-nyanyi, mereka bahagia. Bertemu dengan kawan-kawan mereka, itu merupakan metode mereka kebahagiaan itu. Tetapi bahagia di dalam agama kita juga diajarkan untuk menuju bahagia baik itu dunia dan akhirat kita. Bagaimana kita tadi itu berperilaku yang setidaknya kita tetap bermasyarakat, ada hubungan hablum minan nas dan hablum minallah yang kita seimbangkan, bukan ngurusin duniawi saja tetapi juga akhirat juga. Jadi setiap agama, setiap keyakinan, setiap apapun ataupun kelompok tertentu pasti menjanjikan suatu kebahagiaan. Pertanyaannya adalah kebahagiaan yang mana yang akan dia dapatkan? Apakah hanya sebatas duniawi saja? Tetapi apakah seperti apa? Kalau Islam ini jelas-jelas kebahagiaan yang kita tuntut adalah kebahagiaan saya secara jasmani dan rohani kita. Baik itu dunia kita bahagia, akhirat kita juga bahagia. Sebut saja ada sebuah istilah muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga gitulah. Jadi itu kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan tentu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka di Jepang punya komunitas tertentu dan itu merasa menjadikan kebahagiaan bagi mereka. Tapi pertanyaannya, apakah mereka meyakini akan kebahagiaan yang hakiki? Apa itu kebahagiaan di akhirat tadi? Islam mengajarkan bahagia bukan dunia, tetapi bahagia ada negeri yang abadi yaitu akhirat. Seperti doa kita setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu. Kemudian yang kedua, terkait tentang ulama, apabila ada ulama yang menghukumi terhadap agama-agama lain dengan kata-kata yang kasar atau apapun, yang menjadi pertanyaannya seperti ini. Ketika saya menyampaikan kebenaran tentang Islam ini kepada saudara sekalian, kepada saudara adalah orang yang muslimah, itu menjadikan sebuah kebenaran. Kenapa? Saya menekankan kebenaran itu kepada orang yang seiman dan seakidah dengan saya. Tetapi ketika ini saya sampaikan di hadapan orang yang berbeda keyakinan, pasti mereka menolak. Menolaknya pasti apa? Berkata-kata yang menyudutkan, itu diskriminasi, itu ini itu. Nah, itu pastikan. Maka saya dalam kasus ini sedang bicara kepada mahasiswa saya yang beragama muslim dan muslimah. Maka mereka harus saya tekankan untuk memperkuat tauhidnya, akidahnya, dengan menekankan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Tetapi ketika hal ini dipotong oleh oknum, misalkan di luar sana disampaikan di media, akan menjadikan masalah. Jadi gitu ya. Kalau saya menyampaikan kepada orang-orang muslim tentang kebenaran ini, pasti ditolak, tidak diterima. Itu kasusnya. Jadi pertanyaan kepada Afif, apakah benar itu oknum ulama itu benar mengatakan menjelek-jelekan kepada umat yang lain? Atau tadi itu kasus yang sebenarnya ada video itu mungkin dipotong-potong untuk memecah belah umat, itu bisa terjadi. Jadi kita harus selektif dulu, lebih cross-check dulu benar atau tidak. Takutnya itu hanya cara orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah kepada kita. Jadi intinya Mas Afif, kalau bicara ulama, saya yakin mereka tidak akan pernah
menjelek-jelekan terhadap agama yang lain. Kenapa? Bagi mereka, orang ulama, orang yang paham bahwa lakum dinukum waliyatin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu saja yang harus kita pedomi. Mohon maaf, Afif, bagaimana? Oke, Bapak. Terima kasih ya, Pak, atas jawabannya. Berarti untuk pertanyaan pertama itu berarti kegiatan itu bisa ya, Pak, untuk ya dari agama lain itu untuk menciptakan kebahagiaan diri kita sendiri. Berarti itu berbalik lagi kepada diri kita sendiri apa ya? Maksudnya itu bagaimana caranya? Pertama kita kepada diri kita sendiri. Apa yang mau kita lakukannya apa ya, Pak, seperti itu? Iya, Mas Afif, tadi kan Islam itu mengajarkan kebahagiaan itu bukan saja duniawi, ya kan Mas Afif, tapi ada kebahagiaan yang abadi di akhirat. Orang Jepang tadi, dia kumpul-kumpul dengan masyarakat orang-orang yang sudah tua semuanya, mungkin dia akan bahagia, tapi pertanyaannya menurut saya secara duniawinya. Tetapi ketika dia meninggal dunia, mohon maaf, kan tadi dalam pemahaman kita, Islam yang menjadikan agama yang kita yakini kebenarannya. Mereka agamanya di luar itu. Mereka percaya enggak terhadap akhirat. Kalau kita kan percaya, beriman kepada akhirat. Jadi silahkan saja mereka bahagia itu dengan berkumpul dengan saudara-saudaranya, dengan kawan-kawannya yang seusia, itu silahkan. Tetapi ada kebahagiaan yang lebih daripada itu, yaitu kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang akhirat, yaitu kita insya Allah akan diterima oleh Allah dengan husnul khatimah masuk surganya ya. Mas Afif bagaimana? Baik Pak, sudah cukup. Terima kasih banyak ya Pak atas jawaban Bapak. Terima kasih sama-sama. Neng Sifa silakan. Ya. Ya Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, saya ingin bertanya mengenai materi tadi, kata Bapak ketika kita masuk Islam itu menjadi fitrah ya Pak ya? Iya. Nah, yang saya tahu juga di surat Al-Baqarah ayat 208 bunyinya, janganlah kamu masuk Islam secara setengah-setengah, tapi secara kafah atau menyeluruh ya Pak. Nah, pertanyaan saya, ketika kita masuk Islam itu berarti kita harus bisa mengikuti peraturan dan hukum secara Islam ya Pak ya. Yeah. Nah sedangkan di era sekarang gitu ya Pak, di negara kita sendiri atau di zaman sekarang hukum atau peraturan Islam itu belum tegak nih Pak. Nah bagaimana cara kita agar memperkuat akidah kita agar kita senantiasa di jalan Allah dengan kondisi sekarang yang ada? Iya, Neng Sifa, terima kasih pertanyaannya. Kita kembali ya. Masuk agama secara kafah, secara keseluruhan. Baik itu segala hal, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan gitu ya. Maunya kita. Nah, cuma kita kembali kepada dalam arti kita berada di sebuah wilayah. Kita hidup di negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di negara kita ada 6 agama yang dilindungi, yang dilegalkan. Ketika kita melakukan hukum yang Islam kemudian memaksakan kepada hukum agama yang lain, tentu tidak akan diterima. Yang terjadi bukanlah kenyamanan, tetapi adalah konflik yang terjadi, karena bagi umat-umat yang lain tidak akan terima. Maka menurut saya, lakukanlah cara beragama secara kafah itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dan kondisi di sebuah negara kita. Kalau misalkan dalam kasus contohnya seorang pencuri itu dihukum dengan potong tangan misalkan, seorang pembunuh maka juga dilakukan pembunuhan misalkan. Karena kita berada di negara NKRI yang berbineka tunggal ika, ya kita ikuti selama pemimpin-pemimpin kita tidak melakukan perilaku-perilaku yang dalam arti menyimpang terhadap ajaran agama Islam. Contohnya sebagai umat Islam dibatasi cara beribadahnya. Sebagai umat Islam tidak bisa menjalankan kewajiban dan lain sebagainya. Jadi menurut saya Sifa, jadi tadi itu lakukan Islam secara kafah sesuai dengan kemampuan saudara. Kita tidak berada pada negara Islam Indonesia misalkan. Ada dulu ya kasusnya negara Islam Indonesia ingin menjadikan umat Islam menjadi negara Islam. Tidak bisa. Kenapa secara tidak bisa? Karena kita berada pada lingkungan masyarakat yang berbineka tunggal ika. Bineka tunggal ika itu saya yakin sudah menjadikan kajian para ulama terdahulu
untuk menghidupkan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kemudian kita memaksakan terhadap hukum-hukum itu secara Islami, maka boleh jadi nanti akan berbenturan terhadap agama dan keyakinan lain. Tetapi apabila Islam itu ditegakkan kepada siapa? Kepada pemeluk agama Islam itu sendiri, itu bisa. Maka kalau tidak salah dalam undang-undang atau dalam dalam Pancasila itu, kalau tidak salah dulu ada ketuhanan yang Maha Esa itu dan bagi pemeluk ajaran agama Islam misalkan. Jadi gitu. Itu yang kalau tidak salah dihilangkan ya dengan dasar tadi itu kebinekaan tunggal ika itu. Silakan Siva, itu yang dapat saya sampaikan. Halo Siva. Iya Pak, oke baik, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya Talita. Baik, Bapak, saya izin bertanya mengenai ayat Al-Quran yang Bapak jelaskan tadi, yang berbunyi, barang siapa mencari agama selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Quran Surah Ali Imran ayat 85. Yeah. Pertanyaan saya, semisal nih Pak, ada orang yang lahirnya Muslim, tetapi sama sekali nggak pernah jalanin ajaran Islam. Apakah dia juga termasuk ke dalam ancaman orang-orang yang merugi seperti di ayat tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Talita. Tadi ayatnya wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima agama itu dan di akhirat termasuk orang-orang rugi. Yang ditanyakan Talita kan dia Muslim. Pertanyaannya, berarti dia tidak merugi. Kenapa saya bicara tidak merugi? Insya Allah, walaupun Muslimnya itu syahadatnya ketika dia nikah, setelah itu dia tidak pernah melakukan yang namanya kewajibannya sebagai seorang Muslim, ada kesempatan dia masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena dia sudah memeluk agama Islam. Itu pertanyaannya. Terus kemudian, kapan dia akan masuk ke dalam surga? Ya nunggu antrian. Antrian dalam arti apa? Wong yang syahadat dan kemudian menjalankan perintah Allah saja masih banyak kesalahannya dan dosanya. Bagaimana yang hanya dia ngucapin Islam saja atau Islam KTP tidak pernah menjalankan perintahnya. Jadi dia harapan masuk surganya ada. Tapi pertanyaan dia masuk ke urutan keberapa itu adalah tentu sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, jadi gitu. Tapi akan menjadi masalah kalau dia seorang Muslim ternyata hanya KTP saja. Nah gitu kan, hanya ucapan pertama kali dan habis itu tidak melaksanakan perintahnya. Maka menurut saya sebelum Allah SWT mengambil yang namanya ruh kita kembali kepada Allah, maka lakukanlah secara Muslim yang kafah. Seperti yang disampaikan oleh Siva tadi. Ketika seorang Muslim sudah berikrar, maka lakukan rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6 itu. Jadi Talita, mereka sudah Islam kan, berarti dia tidak termasuk orang yang rugi. Oke, bagaimana Talita? Baik Pak, cukup dimengerti. Terima kasih ya Bapak. Ya sama-sama. Hilmi ada pertanyaan Hilmi? Hilmi At-Tollah? Ada Pak. Ya silakan. Saya kan percaya ya, Islam itu kebenaran cuma hanya satu, maksudnya nggak terpecah belah lah ibaratnya. Ya. Terus jika kebenaran itu satu, kenapa ada perbedaan pandangan antar ulama? Terus bagaimana kita menentukan nih mana yang lebih dekat kepada kebenarannya itu, Pak? Nah, terus ada lagi nih Pak, efeknya kalau ada beberapa orang yang mengikuti salah satu ulama itu dan berpotensi menumbuhkan kayak kultus individu, jadi kayak menggurukan gurunya gitulah, mendewakan gurunya lah ibaratnya. Itu tuh menutup ruang kritik terhadap gurunya, terhadap dirinya, atau terhadap mungkin majelisnya. Jadi kayak terlalu kaku lah terhadap apa yang mereka percaya gitu loh. Itu sih Pak yang saya pikir.
Ya, terima kasih Mas Hilmi. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, taraktu fikum amroini dan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulillahi. Telah kutinggalkan dua hal, apabila engkau berpegang teguh terhadap dua hal itu, maka engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua hal itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau bicara tentang ulama, kebenarannya kemana? Kebenaran yang mutlak, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang disebut dengan perkataan ketetapan Nabi. Jadi mau bicara tentang ulama beraliran apapun, selama kiblatnya kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah kebenaran. Jadi gitu. Jadi kalau ada oknum yang mengkultuskan terhadap ulama tertentu, yaitu memang kasus yang terjadi di saat-saat ini. Ketika dia punya pengikut, dia merasa bangga. Apalagi pengikut itu menghasilkan, mohon maaf, finansial dan sebagainya, menghidupi kesejahteraan hidupnya dan sebagainya, maka harus dipertahankan. Pengikut-pengikut itu yang kemudian pengikut-pengikut itu diajarin dengan cara-cara mengkultuskan dirinya, kebenaran hanya dalam dirinya, kemudian menafikan kepada kebenaran ulama-ulama yang lain. Berarti itu namanya oknum ulama, itu namanya. Tapi kalau bicara tentang ulama adalah orang yang berilmu. Dia adalah orang yang tadi itu kembalikan pemahaman-pemahaman konflik yang terjadi, perbedaan pendapat di dalam kajian ulama, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnahnya, bukan berdasarkan pemahaman-pemahaman sendiri, tetapi kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Kita sudah tidak hidup di zaman Nabi, tidak hidup di zaman sahabat, tabi'in, makanya bagaimana sekarang kita kembali kepada pemahaman yang dalam hal ini adalah Al-Quran dan Sunnahnya. Insya Allah apabila kiblatnya ke sana, kebenaran itu akan sama. Bukan kebenaran atas individu, tapi kebenaran atas apa yang Rasulullah SAW tinggalkan kepada kita. Itu Mas Silmi, jawaban saya. Cukup Pak, menjawab semua. Oke, terima kasih. Ya, sangat menarik ya pada malam hari ini, teman-teman sekalian. Diskusinya luar biasa semangat. Sampai jam 8:13. Semoga Allah berikan pertemuan kita pada pekan depan. Semangat lagi dan mohon izin itu akan kita bahas dalam kuliah online ke depan. Saya akan foto, mohon izin mau saya absen untuk dibuka kameranya bagi yang tidak berhalangan. Saya akan buka lagi ya. Siapa yang hadir pada malam hari ini, silakan dibuka semuanya kameranya. Terima kasih yang sudah buka. Gaya yang cakep, saya hitung 1, 2, 3. Oke, saya lanjutkan untuk absensi, mohon dilihat absensinya. Ya, bagaimana kelihatan? Terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Syahrizal Ramadhani. Hadir Pak Syahrizal, Pak. Risa Raina. Risa Raina. Celicilia Zakia. Celcilia hadir, Pak. Helmi Atalah Priyono Putra. Hadir, Pak. Mia Fitria. Hadir, Pak. Afif Fadlur Rahman. Fitria hadir, Pak. Tadi
Afif, Ada error. Afif Fadlur Rahman. Hadir Bapak. Zid, Risha Raina hadir Pak itu Pak. Aku Bisa hadir belum Pak, hadir. tadi mikrofonnya ada error Pak. Warisa. Oke. Kemudian Zidki Fatah, Hadir Pak. Sifa Aulia, Hadir, Pak. Septia Randin, Hadir Pak. kemudian Muhammad Fauzi Hakim, Hadir, Pak. Andes Putra Hadir, Pak. Rahmatul, Hadir. Desinta, Hadir, Pak. Muhammad Harun Taufik, Hadir, Pak. Safira Revelia, Hadir Pak. Noval Rafif Taqiuddin, Hadir, Bapak. Muhammad Fatur Mubayyin Hukmi, Hadir, Pak. Ahmad Fatur Ahkam, Hadir, Pak. Erika Awalia Cipta, Erika, Muhammad Rafi Ramadan, Hadir, Pak. Novi Triningsih, Novi Fitri Ningsih, Muhammad Irfan Dandi Bayaki, Muhammad Irfan. Bapak maaf Pak, Erika hadir Pak. Erika. Kemudian Terima kasih Pak. ya, jadi siapa ya? Muhammad Irfan, Indiani Nurfadila, Hadir Pak. Salisa Putri Febriani, Hadir Pak. Geri Rizky Ramadan, Hadir, Pak. Talita Siva Restia Salya, Talita Siva hadir Pak. Kiki Komara, Kiki Komara hadir, Pak. Yalita Amalia, Talita Amalia hadir Bapak. Hanan Febri, Hanan hadir Pak Hanan. Bagas Ardiansah, Hadir, Pak. Bas hadir, Pak. Sadewo Maulana, Hadir, Pak. Ahmad Rofandi, Sahidu Riawan, Sahidu, Sika Alia, Hadir, Pak. Noval Kurnia Sonjaya, Noval, Hadir Pak. Prasetyo Arif Nugroho, Hadir, Pak. Hadir. Adelia, Pak, Novel hadir ya Pak. ya, Adelia Dias Mega Rizky, Hadir Bapak. Novriandi Fauzan, Hadir, Pak. Bapak Muhammad Irfan Dadi hadir ya Pak. Muhammad Irfan Dadi. Sebentar. Asma Maisaroh, Hadir Pak. Muhammad Irfan, mana ya? Novi juga Pak, katanya di laptopnya nggak bisa dipencet mic-nya Pak. Muhammad Irfan udah, terus siapa lagi? Novi Pak. Novi Fitria. Novi Fitria di atas apa di bawah ya? Ya, Novi Iya, hadir. Terus siapa lagi? Saya simpan dulu. Bapak Novi Fitrianingsih hadir ya Pak. Ya udah, sudah di chat, udah saya absen. Oke Pak, terima kasih. Saya ulang nih yang belum hadir. Ada namanya Ahmad Rofandi, Sahidu, Triawan. Pak. Sahidu ada Pak. Tadi ada yang telepon, maaf Pak. Ada.
Oke. Ada Pak, Syahidu Pak. Ya, lanjut. Ahmad Rofandi. Oke, siap. Ya. Ya, terima kasih saudara sekalian telah hadir pada kesempatan kali ini atas kesempatan waktunya bisa hadir. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Semangat dalam kuliahnya, semangat mencapai tujuan cita-citanya. Saya doakan semoga Allah berikan kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat istirahat ya.